Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam Morning Spirit dari Awaken Spirit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk istirahat semalam yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini adalah hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, sebelum kami melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab di hari ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang menjadi terang dan pelita bagi jalan dan kaki kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jangan sampai kena batunya. Amsal 1 ayat 22 sampai dengan 33. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ada pepatah yang mengatakan, kena batunya. Pepatah tersebut sering diucapkan untuk seseorang yang tidak mau mendengarkan nasihat dan akhirnya menanggung akibat dari yang dilakukannya. Ketika berpikir tentang pepatah tersebut, saya mengingat seorang pemuda yang dikenal ramah di lingkungan tempat tinggalnya. Dia sehari-hari menjadi sopir angkutan umum. Namun di balik keramahannya, dia adalah seorang yang suka memakai narkoba. Pemakaian itu sudah sekian lama sampai akhirnya dia sakit. Pada waktu ia sakit, saya sempat melihat dia, dan waktu itu dia sedang sekarat. Menurut saya kondisinya sangat mengerikan. Walau pada akhirnya dia meninggal dunia, tapi dari sekilas pembicaraan keluarganya, saya mendengar bahwa sudah sering keluarganya memperingatkan dia agar menjauhi narkoba. Tapi sepertinya dia sudah tidak mampu lagi lepas dari kecanduan narkoba yang pada akhirnya membuat dia meninggal dunia. Ya, dalam hidup manusia, terkadang kita melihat ada saja orang yang mengalami kena batunya. Namun menjadi hal sangat disesalkan jika orang yang kena batunya itu pada akhirnya tidak punya kesempatan sama sekali
untuk memperbaiki hidupnya, seperti contoh di atas tadi. Amsal 1 ayat 22-33 menyatakan kondisi orang yang kena batunya. Dan Amsal tersebut dengan jelas menyatakan orang kena batunya adalah orang yang membenci pengetahuan, menolak hikmat, mengabaikan nasihat, tidak mau menerima teguran, dan tidak takut akan Tuhan. Termasuk di dalamnya bersikap bebal dan enggan berubah. Menurut saya, orang yang masuk kategori di atas merupakan orang yang nyata-nyata menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam celaka. Tidak hanya sampai di situ, orang seperti itu jika tidak bertobat, maka akan menjadi calon penghuni neraka. Sebab itu ayat 32 mengatakan, orang tersebut akan binasa karena kelalaiannya. Oleh sebab itu saudaraku, sudah saatnya kita melakukan introspeksi diri di bawah otoritas firman Allah. Apakah kita dapat termasuk sebagai orang-orang yang dikategorikan akan binasa? Jika Anda melihat bahwa Anda orang yang tidak mau ditegur, tidak mau menerima nasihat, menganggap diri lebih tahu dari orang lain, suka melalaikan tanggung jawab, benci pengetahuan, dan tidak mau mencari hikmat, atau juga yang menganggap Tuhan itu tidak lebih dari sekedar cerita omong kosong dan hanya untuk konsumsi anak-anak, maka saat ini saya menghimbau dengan serius agar Anda bertobat sungguh-sungguh. Karena tanpa pertobatan, maka kehidupan yang Anda jalankan adalah kehidupan yang sia-sia. Walaupun Anda mengatakan bahwa Anda mencintai hidup Anda, tapi sebenarnya Anda menjerumuskan diri kepada hal-hal sia-sia. Karena Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita harus tahu bahwa apapun yang ada di luar Tuhan adalah hal yang sebenarnya membuat kita terjerumus dalam dosa. Jadi, saat ini sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita diingatkan Tuhan agar kita harus memakai anugerah ini untuk merubah hidup kita. Perubahan tersebut tentu diawali dengan pertobatan sungguh-sungguh. Kita harus sadar bahwa kita telah banyak sekali hidup dengan melawan kehendak Tuhan. Saat ini, hikmat telah memanggil kita untuk menerimanya, karena dengan menerima hikmat dalam hidup ini, maka kita sebenarnya akan terjauh dari berbagai tindakan bodoh dan berdosa. Kita justru akan mendapat keamanan dari berbagai malapetaka. Karena seperti kemarin saya katakan, hikmat dalam Amsal ini adalah personifikasi dari Yesus Kristus, pribadi Tuhan yang menyelamatkan kita di kayu salib. Dan ketika kita percaya pada Yesus Kristus melalui iman, maka Roh Kudus akan terus hadir dalam hidup kita untuk memimpin hidup kita berjalan di jalan Tuhan. Serahkanlah dirimu pada Tuhan dan percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan hikmat yang daripadamu. Sebab itu Bapa, ajari kami agar kami mendapatkan hikmat-Mu yang akan membuat kami hidup terjauh dari malapetaka dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.